kucing Ucok dan kucing Oyen. Mereka lagi makan bersama. Sebenarnya mereka akur. Si Ucok sayang banget sama si Oyen. Tapi si Ucok ini kucingnya jahil, suka bercanda. Dan tubuh si Oyen ini gak sanggup untuk bercanda. Coba perhatikan tubuhnya yang kurus kering begitu. Gak tahu itu penyakitnya apa. Emang sih kadang-kadang makannya kurang. Tuh dikasih makan sebentar aja udah selesai gitu. Tapi yang anehnya, kucing sebagus ini yang like-nya hanya sedikit. Coba kalau yang nontonnya lama, durasinya panjang, yang like-nya banyak, tentu YouTube akan mempromosikan si Ucok. Penontonnya akan semakin banyak. Tapi ya sudahlah, Cok. Memang kamu termasuk kucing yang tidak disukai. Apalagi sama si Oyen ini yang kurus kering begitu. Siapa yang akan suka nonton kalian? Kalau kesini aja, kalian aku usir. Kenapa? Karena memang gak suka lihat. Tapi dasar kalian ini kucing-kucing bandel, tetap aja main di sini, tetap aja senang bermain di sini, dan tidak tahu lagi caranya bagaimana cara menyuruh kalian pergi. Nah, yang paling bandel si kucing Ucok ini, saat disuruh keluar dia akan berbaring. Kenapa? Biar kita nggak bisa meminta dia jalan keluar. Yang paling bahaya itu masuk kamar. Aku memang gak suka banget si Ucok ini saat masuk kamar. Tapi saat dia diminta untuk keluar dari kamar, langsung berbaring. Ya digeserlah dikit. Biarinlah si Ucok. Memang kelakuannya seperti itu. Tapi kalau mau belajar dengan perilaku Ucok ini, kita akan menjadi manusia-manusia yang tidak terlalu sensitif. Coba bayangin ya, kita bayangin. Kita masuk ke rumah orang. Kemudian orang ngusir. Terus kalau manusia akan langsung pergi. Dia akan tersinggung, dia akan marah, tekanan darahnya akan naik. Tapi kalau kucing kita usir, dia tenang-tenang aja, dia gak ada masalah. Makanya hidupnya selalu happy. Orang-orang gak suka marah sama dia. Ya, marah sebentar, nanti baik lagi. Kenapa? Karena ekspresinya itu selalu bahagia, selalu gembira, tidak pernah membenci orang, tidak pernah marah sama orang. Dia selalu berpikiran positif sama siapapun. Bukankah kucing seperti ini perilakunya perlu kita belajar dari dia? Itu lihat, diusir loh dari Damha. Tapi kelakuannya seperti itu. Dia akan berbaring saat diusir. Seperti rumah sendiri aja diperlakuin rumah orang. Ini adeknya, diajak bercanda, adeknya kesakitan. Aduh, beneran nih si Ucok. Ya kan? Sesukanya dia di sini. Aduh, tapi kehadiran Ucok memberikan kesenangan dan kegembiraan, walaupun kadang-kadang perilakunya bikin kesel. Tapi alhamdulillah hanya sekali ya dia muntah di rumah. Tapi kalau BAB nggak pernah, karena menurut yang punya, kalau si Ucok ini BAB-nya ke WC atau di luar. Kalau di sini kan di kampung, jadi tanah-tanah masih banyak. Jadi kucing-kucing ini akan menggali tanah untuk berak. Jadi dia nggak berak di rumah. Kutanyain, kok bisa dia beraknya kamar mandi? Karena saat mau berak di rumah dipukul. Seperti itu. Cara mereka mengajari. Tapi nggak apa-apa, mungkin dipukulnya tidak akan menyakiti, tapi itu membuat kucing-kucing ini jera. Si kucing kecil kayaknya juga nggak berak di rumah. Nah, santai ya. Nah, ini kalau si kucing Oyen memang kadang-kadang dia agak takut masuk. Tapi kalau bersama Ucok dia percaya diri. Nah, ditiru juga kelakuan cuek si Ucok. Saat si Ucok masuk, dia masuk berdua. Dia bermain bersama, dicandain. Tapi ketika diajak bercanda, dia nampak banget kesakitan. Tapi ya sudahlah, Ucok ini kan kucing. Kadang-kadang kucing juga gak ngotak.
ya, karena dia hanya mikirkan kegembiraannya aja, berpindah ke sana kemari sesukanya. Ya sudahlah, dia cuman kucing kok gitu. Kita manusia aja kadang-kadang juga nggak menggunakan otaknya, apalagi kucing. Ya, kucing walaupun seberapapun kadang-kadang bikin kesel, tapi kalau di persentase kesenangan ketika kucing ini hadir juga jauh lebih banyak. Kehadiran kucing ini juga bisa memberikan kegembiraan, kebahagiaan, meningkatkan imunitas. Kadang-kadang kucing ini juga bisa sebagai teman bercanda, teman bikin kita happy. Kalau kucing kan nggak punya rasa ketersinggungan, diapain aja. Kalau manusia kan dikit-dikit singgung, dikit-dikit tersinggung. Ya, lebih baik sih kalau berteman sama kucing. Tapi tentu saja berteman dengan manusia jauh lebih baik. Karena dengan manusia kita juga bisa belajar. Tapi tingkat kenyamanan kita beda-beda. Kalau dengan kucing kita nggak perlu menjaga perasaannya, memperlakukan dia seperti apapun. Karena ketersinggungan untuk kucing itu nggak ada. Kalau manusia kan kita mesti berhati-hati untuk ngomong apa aja. Kalau dengan kucing kita bisa ngomong bebas. Karena aduh, kalau lihat perilakunya kayak gini ya, ini dia nggak tahu nih, ini bobo benar-benar bobo atau memang pura-pura nggak ngerti deh sama si Uco. Karena memang antara berpura-pura sama lucu-lucuan atau benar-benar tidur itu nggak jauh beda. Dia tidak memperhatikan orang, dia hanya memperhatikan itu apa yang akan bikin dia senang, apa yang bisa dia mainkan. Itu aja yang dia pikirin satu. Kadang makanya dia lari ke sana kemari tanpa arah, ya. Nah, ini dia lagi mencari sesuatu untuk menyenangkan dirinya. Nah, ini lagi santai si Ucoknya. Ya, Cok, berbaringlah kau dengan bahagia, Cok. Hidupmu memang lebih bahagia daripada hidup yang lain.